Hmm, Pas lagi kelasnya dulu. Itu hari ini. Hmm. Oke, aku buka ya teman-teman untuk kelasnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terus aku di sini isi perkenalan diri ya teman-teman. Namaku Kak Dimas Sakti Wijayanto. Teman-teman boleh manggil aku Sir, Coach, atau Kak Dimas. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman semua. Karena kalau misalnya kita nggak kenal, aku sulit untuk kita komunikasi gitu. Aku mulai dari Azam. Boleh kenalan? Azam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Azam Fatur Rahman, Hmm, umur 10 tahun 10 tahun. dari Bogor. Dari Bogor. Oh iya, Azam. Halo, salam kenal Azam. Aku mau tanya-tanya dikit nih buat Azam. Kira-kira kenapa sih suka sama desain grafis? Hmm, Motivasinya apa? ya pengen belajar aja gitu. Oke, ini belajar ya mengetahui dunia desain grafis itu seperti apa ya. Oke, Azam, thank you. Sip, aku mau lanjut ke Mikaela Celestia. Boleh, Mikaela, untuk perkenalan? Perkenalkan, nama saya Mikaela. Saya berusia 12 tahun. Mm-mm. Saya dari Jakarta. Halo, Mikaela. Berarti untuk panggilannya Mikaela ya? Ya, Oke, Mikaela, aku mau nanya-nanya dikit nih. Kira-kira Mikaela kenapa sih suka sama desain grafis atau motivasinya apa gitu? karena dulunya itu hobi suka gitu. Suka gambar sama desain-desain, melihat arsitektur itu ya. Oke, keren keren. Oke, nanti kita bakalan explore lebih jauh nih tentang desain grafis, teman-teman. Sip, thank you Kayla. Aku mau ke Ataya. Ataya, boleh on mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya, saya dari Bogor. Umur saya 13 tahun. 13 tahun. Halo Ataya. Berarti aku bakal manggil ke depannya itu Ataya. Oke? Iya. Siap. Oke, Ataya, seperti teman-teman yang lain, motivasi masuk desain grafis atau suka desain grafis itu kenapa ya, kira-kira? Hmm, Pertama berawal dari hobi sampai Mm-mm. ingin belajar lebih lanjut. Lebih lanjut tentang si desain grafis itu seperti apa ya? Iya. Oke, thank you Ataya. Sip, aku mau ke Mau Anindita. ke ini Oh pastikan iya, ya, mau kita pastikan maksudnya tuh eh, eh, apakah bisa pakai ini referral pendeta gitu. Referral, ya dari. Oke. Oke, Bu. Oke lah sayang, makasih banyak ya infonya. Saya siapin dulu teman-teman nih supaya pagi tuh langsung gitu. Iya. Sebentar ya. Eh, aku mau ke Anindita. Anindita, halo, suara aku masuk? Ya. Halo Anindita, boleh on cam-nya supaya kita bisa kenalan nih lebih lanjut dan juga ada absensi di mana on cam itu wajib ya teman-teman buat di sini supaya kita pembelajarannya lebih terarah dan juga terkonsentrasi. Aku bisa mantau teman-teman nih apakah jaringannya nge-lag atau misalnya ada kendala seperti cross error. Kadang-kadang aku
kemarin setiap Zoom atau misalnya ada yang nggak on cam, itu kadang-kadang ketika aku tanya, jaringannya nge-lag. Jadi itu nanti aku bakal masukin ke data dan aku bantu buat temen yang jaringannya putus-putus itu bisa mendapatkan kelas pengganti jika kendalanya itu berkelanjutan seperti itu. Oke, Anindita, silahkan perkenalan. Halo, nama saya. Assalamualaikum, nama saya Waalaikumsalam. Mm-mm, Anindita. mm-mm, Umurnya 13 tahun. mm-mm. Asal kota dari Cimahi. Cimahi, oke, dekat nih. Anindita, aku sama seperti yang teman-teman lain. Kira-kira Anindita kenapa sih suka sama desain grafis atau motivasinya gimana sih kalau boleh tahu? Karena kayak hobi, hobi. Oh, hobi desain-desain digital. Sebelumnya pernah? Oh, keren, keren, keren. Sip. Oke, terima kasih Anindita. Aku mau kenalan sama Narayu. Halo, Narayu. Apakah suara aku terdengar? Izin Nara masih di toilet, Oh, Mas. Nara masih di toilet. Oke, Ya, Ibu, tidak bentar apa-apa. ya. Ah, ah. Makasih. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita sudah kenalan ya. Nanti untuk Kak Narayu tuh, Narayu bisa setelah pembelajaran atau sudah kembali ya. Nanti boleh notice, notice ke aku. Kira-kira sudah kembali atau tidak. Aku pengen kenalan nih sama teman-teman semua supaya nanti ke depannya aku mudah nih untuk berkomunikasi serta kita bakalan panjang ya untuk desain grafis ini. Oke, sebelum itu aku mau kenalan lagi nih sama teman-teman tentang kemarin ketika sebelum pembelajaran aku sempat ngasih info ke grup ya tentang cara masuk ke platform dan juga cara untuk install si Game Studio. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang masih kesulitan nggak untuk akses akunnya ke Algonova? Aman. Oke, kalau misalnya teman-teman aman ya, boleh dibuka akun Algonovanya. Yuk dibuka dulu, aku masih bisa pantau nih teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang belum atau terjadi error, nanti aku bantu. Coba yuk di loginin dulu akun Algonovanya. Untuk aksesnya itu ada di kolom Zoom yang tadi aku share di WA Group itu ada login akun Algonova. Nah, itu tinggal masukin username dan juga passcode yang sudah diberikan admin ke akun kalian masing-masing. Oke, dicoba dulu, aku sambil cek nih, kira-kira apakah sudah semua. Al-Faidal. Oke, Anindita, gimana? Ada kendala kah untuk loginnya? Oke, belum ada kendala, masih belum ya di sini, masih merah di aku untuk akun Algonova. Oke. Oh, nih aku sambil share screen nih teman-teman. Nah, nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum buka akun Algonovanya atau terjadi kendala error, ini ada nih di track aku itu masih merah. Kayak Kak Anindita, terus Kanaya, oh yang lain sudah nih. Michelle Yung sama Alvin Alfaidan. Oke, coba kita refresh lagi. Anindita sudah? Oh masih belum nih. Oke. Gimana Anindita? Apakah bingung untuk cara aksesnya? Nggak apa-apa, nanti aku bantu. Bingung ya? Oke, Andindita boleh share screen. Aku bantu nih kendalanya. Coba Andindita share screen. Aku cek nih kira-kira kenapa akunnya. Warna kecil. Kita coba-coba dulu nih untuk akun teman-teman nih. Supaya ke depan ya, kalau misalnya terjadi error, Jadi warna aku kecil berharap gemuk, teman-teman kayak itu kecil, sampai bisa nih. beritahu aku. Saya gemuk lagi lah, tenang aja. Saya Coba. gemuk lagi. Habis itu Nat, Hmm.
Boleh sambil share screen? Kong, sana Teng, ini lagi Zoom, lagi Zoom. Share screen-nya gimana? Cara share screen itu Anindita di Zoom itu ada bacaan share gak? Ada. Coba Anindita klik yang bacaan share, terus di paling atas yang screen di udah. Ambil on mic aja, nggak apa-apa Anindita. Lagi ngeles coding, lagi ngeles gambar, Udah, gambar. Udah Anindita. udah, Coba diklik ada bacaan share di bawahnya. ya. Coba diklik. Nah, oke. Nah, Anindita, loginnya itu aku bacanya ya untuk akunnya. Untuk akunnya itu ini. Akun Anindita aku taruh di kolom komentar Zoom. Nanti aku tarik kembali. Ada? Ada. Ada? Nah, coba copy paste untuk username-nya. Set. Nah, next. Nah, passwordnya itu aku sebutkan 6694. 9. Coba login. Nah, sudah masuk. Gitu ya. Oke, thank you Anindita. Aku stop share screen ya. Oke, yang lain apakah sudah? Oh iya, ini ada yang baru join nih teman-teman. Ada Raffiandra sama Narayu. Raffiandra, suara aku terdengar gak? Terdengar. Mantap. Raffiandra, boleh on cam-nya kita kenalan dulu nih, Raffiandra. Ya tunggu Kak, lagi siap-siap dulu. Siap. Oke. Ya tunggu Kak ya. Oke, Oke. sambil nunggu Raffiandra, aku mau kenalan dulu nih sama Narayu. Sudah kembali nih. Halo Narayu, boleh on mic-nya? Halo, Narayu, boleh kenalan dulu? Boleh di on mic, kenalan nama. Sudah Kak, sudah siap-siap. Oke, siap Raffiandra. Sebentar ya, aku ke Narayu dulu. Narayu, boleh kenalan? Nama? Nama saya Narayu, saya kelas 6. Kelas 6. Oke, Narayu. Aku mau tanya dikit nih, Narayu, kayak teman-teman yang lain. Narayu, kira-kira kenapa sih suka sama desain grafis atau motivasinya untuk belajar desain grafis itu apa? Kira-kira? Karena saya suka menggambar. Suka gambar, gambar-gambar digital, berarti ya? Iya. Atau kertas? Gambar di kertas. Gambar di kertas. Nah, kebetulan hari ini Narayu bakalan gambar digital nih, yang biasanya di kertas. Nanti Narayu bakalan aku pandu gimana sih cara desain yang bagus nih di digitalnya gitu. Oke, thank you Narayu. Aku mau lanjut ke Raffiandra. Raffiandra, boleh on cam? Mantap, Raffiandra. Sip, boleh kenalan dulu? Ya, Halo. halo, nama saya Andra. Ya, Ah. nama saya Raffiandra atau kalian juga bisa nyebut saya Raffiandra. Ya, saya kelas 7 dari sekolah MTSN 1 Kota Tangerang. Ya, Mbak. Ya, MTSN Oh, Negeri 1 lah ya, di Cikokol. di Cikokol. Oh, deket nih. Kebetulan aku juga orang Tangerang, Raffiandra. Oh, di mana itu? Aku di kabupaten, di eh Balaraja, Cikokol ke Oh, belakang. Iya, deket nih. Nah, wah, Raffiandra, deket nih. aku mau tanya dikit nih, seperti teman-teman yang lain. Oke. Raffiandra, motivasi untuk masuk desain grafis atau kenapa sih suka sama desain grafis gitu? Ya, Kira-kira? palingan sih Hmm? karena apa ya? Karena Suka? aku sih suka gambar, ya. Tapinya aku sih Hah? gambarnya ya kurang kurang aja sih. Makanya saya Hah? pengen masuk graphic design biar perbagusin gambar saya gitu. Oh, mengasah kemampuan gitu ya, untuk Iya, gimana sih cara desain yang bagus. iya. Oke, Soalnya ini kebetulan. ya saya Hah? juga kayak kayak kurang gitu. Jadinya saya pengen itulah mengasah juga di sini.
Oke, keren, keren, mantap motivasinya keluarga Raffiandra. Sip, thank you Raffiandra. Nah, Ya, oke, you're welcome. buat teman-teman yang tadi baru join, login dulu yuk ke akun Algonovanya. Apakah sudah diakses? Narayu dan Raffiandra. Oh, Karen sudah. Kita cek dulu nih teman-teman, supaya aku bisa track nih, kira-kira siapa aja nih yang belum ya. Kalau misalnya teman-teman ada kendala, maupun itu jaringan, terus akses akun Algonovanya, itu bisa kabarin langsung ke aku, kayak tadi. Nanti aku bakalan arahkan gimana sih cara aksesnya gitu. Oke, Kanaya belum ada. Giselle juga belum ada. Dan Oke, sip. Kalau misalnya teman-teman sudah semua nih, sekarang selanjutnya aku mau tanya teman-teman nih, untuk instalasi game studionya apakah sudah atau masih ada yang belum? Sudah, Kak, sudah Sudah, di-install. oke, mantap. Ada yang belum? Yang belum gak apa-apa. Nanti aku bantu instalasinya. Karena untuk instalasinya beberapa laptop mungkin akan ada error nih. Ada gak yang belum instalasinya? Oke, aku tanya satu-satu deh yang tadi belum itu. Azam, kira-kira untuk game studionya sudah terinstall dengan baik? Sudah ada. Sudah ada. Oke, thank you Azam. Terus Mikaela, untuk gamesnya udah terinstall? Sudah. Sudah, oke mantap. Sip. Ataya, gimana? Aman? Game instalasi itu yang mana ya, Coach? Aku baru join. Oh, baru join. Oke, Ataya. Nih, aku share screen sebentar deh. Ataya, aku mau tanya Ataya tuh kira-kira aplikasi games. Nih, game. Game studionya. Sudah ada belum? Belum. Belum ya? Oke, boleh di share screen aku pandu nih. Dari mulai downloadnya, nanti installnya aku bantuin dulu. Untuk hari ini kita belajarnya tipis-tipis ya, pelan-pelan dulu. Dari mulai instalasi, dari mulai login akun, terus kenalan sama tools-tools yang Game Studio ini. Nah, nanti kita bakal expand terus nih, pakai games dan juga nanti ada aplikasi lain setelah games ini. Jadi kita bertahap nih buat desain-desain. Oke, kita ke Ataya dulu nih. Aku bantu sebentar ya, teman-teman. Ataya boleh ketik GIMP di Google. Langsung download. Oke. Itu yang paling atas. Oh, oke. Nah, coba diklik. Terus di scroll ke bawah, kamu pilih yang kuning. Yang directly. Iya, betul. Nah, aku mau ngasih tahu untuk games ini. Ah, coba diklik. Kenapa itu kena blok? Di download. Aku tandai ya. Nih, ada gak coret-coret tuh di layarmu? Di atas. Nah, coba diklik. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang belum install atau misalnya ada error, pasti seperti itu. Coba diklik, keluar apa? Nah, coba diklik lagi tuh. Yang bawah, yang ada tanda panahnya. Bawah lagi. Udah. Klik lagi yang downloadnya. Nah, tanda panahnya diklik. Nah, yang kanan, download unverified file. Nah, itu biasanya si Windows Manager Saver-nya itu ngedeteksinya filenya tidak teridentifikasi. Biasanya bug report. Nah, coba kalau misalnya sudah, itu langsung diinstal aja. Soalnya games itu aku tahu aplikasinya nggak terlalu berat kayak Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, ini alternatif. CSP pun itu berbayar ya kalau misalnya aku baca-baca. Nah, kebetulan games ini aplikasi gratis dan Algonova menyediakan materi tentang si games ini. Dia terlalu jauh kayak Photoshop dan CSP. Oke, sudah ada? Ataya?
Ya, Tes, tes. ya. Coba diklik lagi yang download tadi. Klik. Nah, itu klik. Klik aja. Set. Tampilannya apa? Enggak. Oke, oke. Kamu ganti share screen-nya ke screen. Bisa nggak? Biar aku bisa lihat semua. Soalnya ini cuma tab browser kalau di aku kelihatannya. Nah, install for me only. Disilang. Nah, itu install. Ya, tinggal ditunggu. Nanti tampilannya bakal kayak gitu. Oke, Ataya. Nanti tinggal di next aja ya untuk instalasinya. Oke. Oke, boleh stop share screen. Aku mau lanjut nih ke teman-teman yang lain. Aku bantu stop share screen dulu. Nanti jika ada kendala boleh kabarin lagi ya. Ya. Sip. Oke, Anindita. Aku mau nanya, gamenya udah ke download dan terinstall kah? Sudah. Coba. Sudah benar. Kalau belum nanti aku bantu kayak Atta ya. Oke, kalau misalnya sudah, aku mau nanya, Narayu, gimana gamesnya? Belum. Belum, boleh share screen. Sini, aku bantu juga nih, seperti Ataya. Share screen, terus tunggu ya. Nah, di paling atas, klik yang bacaan download paling kiri tuh, di halaman toolbarnya, download. Nah, diklik, set. Terus di scroll ke bawah, pilih yang oranye. Nah, oke, diklik. Terus kita tunggu. Nah, itu udah ke download di bagian pojok kanan atas. Nah, in progress. Tinggal ditunggu. Ketika dia sudah selesai, itu nanti Nara tinggal klik aja si filenya, terus only me yang paling atas dipilih, sama di next aja installnya. Jangan sampai di cancel. Oke, Nara yuk. Aman? Ada yang ditanyakan? Setelah terdownload, Setelah terdownload, coba ini diklik. Heeh. Terus ditunggu. Itu lagi loading. Nah, lagi loading dia. Lihat ini. Ini kamu download belum? Udah. Mana? Tadi udah sama kakaknya. Ya, sebentar ya, Nara. Ini masih membuka. Oh, ini kayaknya berat ya. Install for me only. Diklik, Nara. Yang atas. Nah, terus ditunggu. Nah, terus ada install. Diklik. Set. Nah, tinggal ditunggu aja. Nanti si gamesnya bakal kebuka. Oke. Thank you, Nara. Aku stop share screen ya. Nanti kalau misalnya ada kendala, boleh kayak tadi, raise hand atau open mic aja. Jangan malu-malu. Nanti aku nggak paham nih, kira-kira apa kendalanya gitu. Aku stop participant sharing dulu. Oke, setelah Nara, aku mau nanya Karilin. Karlin. Aduh, aku Karlin. Karlin. Oke, aku nyebutnya Karlin. Karlin, kira-kira tadi sudah ya untuk gift-nya? Aman? Oh, udah bisa? Mantap. Terus, aduh, Raffiandra gimana? Oh, download game-nya. Gamesnya udah terinstall belum? Sudah. Dan saya Sudah. pencet ngasal tiba-tiba udah terinstall aja. Oh, Ya, terinstall. Coba share ya. screen. Aku pengen cek. Oh. Ya, Boleh. beginilah ya. Ya, oh ya tunggu ya. Boleh. Raffi, boleh sambil on cam. Biar Wah, aku cek nih, kira-kira ada kendala jaringan juga nggak? oh, Ini udah terinstall. Mantap, Raffi. Sip. ya. Aku stop share screen. Oke, ini teman-teman sudah semua ya. Anindita juga jangan lupa on cam ya. Karena ini tetap di track nih, ada track recordnya. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sambil teman-teman instalasi, sambil kita mulai materi hari ini. Nah, ku share screen kita pendahuluan dulu nih pagi ini.
yang tipis-tipis dulu, tidak usah berat. Kita belajarnya yang mudah-mudah dulu di pertemuan pertama ini. Nanti semakin ke depan, semakin jauh, kita bakal kenal tools dan juga teknik desain yang baik dan benar. Sementara kita belajar dasar dulu. Oke, teman-teman. Aku mau ngejelasin tentang desain grafis itu seperti apa. Nih, kita main di sini. Teman-teman, kira-kira teman-teman, aku ada pertanyaan nih. Yang bisa jawab, yang bisa ngasih jawaban tepat atau misalnya teman-teman ini berani. Kira-kira desain kiri atau yang kanan dari semua kartu nama ini yang paling teman-teman bagus menurut teman-teman? Kira-kira yang mana? Ada yang berani nggak jawab? Kalau berani jawab, aku kasih algo koin. Ayo, kira-kira. Nggak apa-apa, on mic aja. Jangan malu. Nggak akan aku salahin, teman-teman. Tadi pertanyaannya apa tadi? Oke, Raffiandra. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, dari semua kartu nama ini, mana yang menurut Raffi ini paling enak dipandang dan juga desainnya menarik? Kira-kira yang mana? Kiri atau kanan? Palingan yang kiri sih. Kiri. Kenapa? Ya karena itu desainnya kayak keren gitu. Keren. Oke, terus? Ya, di situ juga ada tanda, ya Pengenal. sudah ada tanda logo apa ya, itu kayak desain tagline itu. Dan Oh. itu juga Heeh. ini kayak menunjukkan kayak kartu banget gitu. Ya, kayak kan. Ya, Mantap, Raffi. Aku tambahin algo koin untuk Raffi karena sudah keren nih untuk menjawabnya. Yang teman-teman lain juga bisa nih sambil berpartisipasi ketika pembelajaran. Nanti aku tambahin algo koin seperti ini. Raffi. Set. Nah, teman-teman jangan baik. berkecil hati. Nah, oke, aku lanjut ya. Teman-teman, betul kata Raffi. Di kartu nama ini yang paling enak dipandang atau desainnya yang paling mudah untuk diingat adalah yang sebelah kiri. Kenapa? Karena betul ada informasi grafisnya sesuai dan juga kita mudah untuk mencerna desain ini nggak terlalu apa ya, banyak warna dan juga terlalu rame. Nah, kalau yang kanan ini jika kita lihat ya, teman-teman. Di sini kalau aku lihat yang kanan itu terlalu memakan banyak space dan juga si fontnya ini terlalu besar. Memang kalau misalnya di dalam suatu promosi produk, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang desain dan juga fungsi, ya kan, kita bakalan belajar yang namanya itu logika dasar dan experience yang kita temukan di sebuah desain. Contoh, kartu nama ini. Contoh, aku kasih contoh singkat. Kartu nama ini kan berarti menginformasikan data diri kita dari perusahaan apa, gitu loh. Contohnya gini, ini kita ada yang namanya Mark Smith. Mark Smith itu kan nama orang. Terus dia itu sebagai apa? CEO founder kan dari perusahaan apa gitu. Misalnya itu aku sebut aja apa ya, perusahaan desain gitu. Nah, di bawahnya baru tagline. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa si Mark Smith ini sudah menjawab, sorry, bukan menjawab. Si kartu nama ini telah menginformasikan siapa Mark Smith ini, gitu teman-teman. Jadi, selain kartu nama juga kita bisa ngelihat desain-desain kayak poster, terus banner. Itu kan beda-beda ya untuk infografisnya. Terus kita juga kalau misalnya mau bikin banner, nggak asal atau pamflet. Soalnya itu bakalan mempengaruhi minat atau tertariknya seseorang. Kayaknya nggak ada Gitu. suaranya. Ah, gimana? Halo? Oh, nggak ada ya? Kira ada yang nanya tadi. Oke. Aku lanjut. Ini pengenalan desain. Nah, terus selain itu, dasar-dasar desain grafis juga hampir semua hal itu kita membuat apapun yang berbau tentang warna, tampilan, itu bisa juga dipakai di dunia desain grafis itu sendiri. Kalau misalnya kita berbicara tentang desain grafis, teman-teman, teman-teman ini
kan motivasinya berbeda-beda ya, dan juga dari hal kesukaan, hobi mungkin ya. Teman-teman itu bisa mengembangkan terus hingga di masa yang akan datang, teman-teman ini bakalan bikin desain semenarik mungkin. Nah, calon-calon desainer ini nih yang bakalan terus dibutuhkan di era digital, apalagi digital ya. Karena kita bakalan berbicara yang namanya UI dan UX. Nah, asing gak kira-kira teman-teman kata-kata UI UX ini di telinga teman-teman? Kalau misalnya teman-teman masih asing, nggak apa-apa, kasih tahu aku. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu, boleh dong raise hand atau misalnya kasih tahu ke aku. Pernah dengar nggak kata UI dan UX itu? Saya Siapa? dengarnya yang UI doang, kalau UX asing. Oke, Raffi. UI pernah dengar di mana ya? Itu kayak di Gimana tuh? ya pokoknya kayak di YouTube gitu, kayak billboard ya kayak Oh, UI gitu. heeh. Ya pokoknya lupa lah, pernah dengar tuh kayak di mana tuh, yang penting kayak Hah? lupa pokoknya. Oke, mantap. Berarti Raffi sudah tahu nih apa itu UI. Terus tadi ada yang bilang lagi, Karlin bukan? Iya, Iya, Karlin. Apa itu UI UX kira-kira? kurang tahu soalnya belum pernah dengar. Oke, thank you Karlin untuk jawabannya. Mantap, mantap. Yang lain kira-kira ada yang asing atau misalnya udah tahu belum si UI UX ini? Yang lain? Oh, tidak ada ya? Oke, aku jelaskan Lupa. apa itu UI UX. Ini bakalan kepakai nih teman-teman untuk kedepannya. Untuk teman-teman di sini sebagai desain grafis senior. UI itu, simpelnya gini, UI itu tampilan desainnya, ini UI. Kalau UX itu adalah cara kita untuk merasakan si desain ini menarik atau tidak, bagus atau enggak untuk dipakainya, fleksibel atau tidak, enak dipandang atau tidak. Nah, itu ya UX. UX itu user experience atau pengalaman pengguna. Contohnya kayak tadi di slide sebelumnya, kan aku sempat nge-slide tentang si kartu nama kan, sama sempat nanyain ke teman-teman nih, lebih enak dipandang mana, yang kiri atau di kanan. Nah, itu sudah menunjukkan UX. Gitu teman-teman. Paham untuk UI UX? Aman ya? Kalau misalnya masih belum paham, nggak apa-apa. Tanya lagi aja. Karena kita bakalan iteration atau berbicaranya itu bakalan seputar itu untuk ke depannya. Tentang tampilan dan juga kegunaannya. Gunaan dan juga perasaan kita itu terhadap desain seperti apa. Oke. Kalau gitu aku lanjut ya. Aku lanjut, teman-teman. Oh ya, sebentar. Ada yang ini. Sebentar ya. Teman yang Jangan panggil aku anak kecil paman, yang hanya digigit serangga saja, menangis menjerit kesakitan. sebentar ya. Sebentar ya, teman-teman. Teman-teman nih ada yang bisa hadir. Oke, gue lanjut ya. Sorry. Tadi ada sedikit teknis. Oke, kita lanjut dengan kerja seorang desainer. Nah, kerja seorang desainer itu selain kita merancang secara sketsa manual atau gambar di kertas ya, coret-coret gitu, kita juga bakalan lebih expert nih belajar tentang si desain grafis di digital. Karena era digital sekarang ya, namanya era digital sekarang.
era digital sekarang itu semakin lama bakalan terus berkembang pesat nih. Apalagi kita ada yang namanya AI itu ya kan, perusahaan AI kan udah makin besar. Nah, peran desainer juga gak kalah lepas nih dari saingan dengan AI ini. Oke. Pasti teman-teman tahu yang namanya ChatGPT, Gemini, terus Sora AI, dan juga lain-lain ya tentang AI itu bisa generate gambar mereka kan. Nah, tapi di balik sisi AI, teman-teman, AI itu paling mudah untuk diidentifikasi gambar ini AI atau buatan manusia. Simple banget, jujur. Aku setiap ketemu desainer yang pakai AI, apalagi dia desain-desainnya itu selalu template. Pertama, dia itu dari komposisi warna, segi gelap terang ya. Terus dari segi material yang dia gunakan, AI itu terlalu apa ya? Terlalu generate, terlalu kaku kalau menurutku. Tidak ada nyawanya sih desainnya. Nah, nanti teman-teman bakalan ngidentifikasi tuh ke depannya. Kira-kira gambar ini AI atau bukan. Kalau misalnya teman-teman terus latihan sebagai desainer. Nah, itu kenapa kita harus belajar sebagai game designer, sorry, sebagai desainer grafis harus paham yang namanya poin-poin penting yang ada di dalam desain grafis itu sendiri. Nah, poin-poin penting dalam desain grafis itu biasanya ada beberapa contoh di dalamnya. Aku ambil contoh dari lukisan aja. AI itu nggak bisa membuat lukisan terlalu sempurna sama yang manusia bikin. Contohnya, kalau misalnya dulu ya, pernah ada ribut tuh tentang AI yang gunain stylusnya Studio Ghibli. Ghibli Studio, kalau kalian pernah nonton gitu Iya, kan? film-filmnya. Nah, itu kalau misalnya aku identifikasi, ada letak kesalahan kalau misalnya pakai AI itu. Pertama, kalau AI itu jarinya. Kedua, gelap terangnya. Aku kembalikan lagi. Terus walaupun lukisannya ini bakalan menggunakan stylusnya Van Gogh, ya kan, yang dimana di banyak lingkaran-lingkarannya itu tidak terlalu sempurna dibandingkan orang biasa yang mau terus berjuang untuk menggunakan skill dan kemampuannya dalam desain itu sendiri. Gitu. Nah, oke. Nah, desain grafis juga bikin karakter. Kalau ini kan desain karakter game ya, teman-teman. Kalau karakter itu teman-teman taunya di apa? Kalau misalnya aku mau nanya teman-teman, di benak kalian karakter apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar tentang karakter fiksi? Ada yang mau jawab gak? Queen. Siapa? Raffi? McQueen, Raffi Andra. Ya. Lightning McQueen, betul sekali. Nah, ini adalah desain karakter, betul. Yang paling simpel aja, karena di contoh ini dari Algonova ngasihnya karakter game. Mungkin teman-teman nggak tahu ini siapa. Soalnya ini tuh dari game Assassin's Creed, dan itu tergambar. Oke, Ya, kita pakai simpel aja, Lightning McQueen yang dari ini. Nah, Ya. itu yang tadi aku bilang, AI itu nggak bisa memberikan ide sebrilian seperti ini. Contohnya, mana ada perusahaan animasi yang sampai sukses ngebawa karakter mobil untuk jadi serial animasi dia, apalagi bisa ngomong, ya kan? AI nggak bisa kayak gitu. Manusia yang bisa seperti ini karena mereka diciptakan untuk daya pikir mereka untuk menciptakan sesuatu, gitu. Contohnya dari Pixar Studio ini menciptakan karakter yang nama Lightning McQueen di mana story-nya terus gaya karakternya identik dengan mobil balap ya kan, terus dengan tagline dia yang kacau gitu. Nah, itu juga sebagai contoh nih, contoh kecil di mana si desain grafis ini nggak bisa diremehkan teman-teman, apalagi desain karakter 3D seperti ini. Oke, selain Raffi, kira-kira ada lagi nggak yang mau ngasih tahu ke aku? Karakter apa yang terlintas kalian dengan karakter fiksi? Ada nggak yang berani? Ayo. Karlin, silakan. SpongeBob. SpongeBob. Oke, keren. Kenapa SpongeBob? Gak tahu karena sering nonton SpongeBob. Karena dia kuning.
Oke, Karlin. Ada lagi? Kita karakter fiktif? Ayo. Gak apa-apa, teman-teman berani di sini. Karena kita bakalan harus berani. Oke, thank you. Wah, aktif banget nih untuk Raffi dan Karlin. Nanti aku tambahkan untuk koin. Sip. Ini yang tadi aku jelaskan di awal tentang desain grafis itu seperti apa ya? Kayak tadi kan tentang infografis, poster, terus ada banner, cara pembuatannya itu kita harus mengesampingkan atau misalnya kita harus tahu poin-poin penting. Kalau aku bisa katakan di desain grafis itu ada beberapa poin penting. Yang pertama itu pasti yang namanya warna kan. Aduh, agak sulit nih. Aku pakai apa saja dulu. Aku pakai teks. Satu, warna. Yang kedua, itu bentuk. Kocokin gak sih kocokin? Nah, ini dasar-dasar desain grafis. Yang ketiga, dalam desain grafis itu ada yang namanya font. Kalau teman-teman paham dari tiga hal ini, nah, pokoknya teman-teman hanya berpaku pada 3 poin ini aja. Ketika kalian mendesain. Yang pertama itu warna, yang kedua itu bentuk, yang ketiga font. Font itu adalah kata-kata. Nah, yang ketiga ini dipakai ketika menggunakan poster, desain grafis, seperti kartu nama, banner, itu pakai font. Tapi kalau membuat karakter, font itu jarang dipakai, kecuali pakai nama karakter gitu. Nah, 3 hal ini yang bakalan terus melekat nih dalam desain grafis, warna dan bentuk. Pola bahkan sangat berpengaruh. Kayak contohnya di sini poster, fontnya terlalu besar untuk menginfokan bahwa ini tuh tahun baru gitu. Kalau yang di kiri. Kalau yang di kanan itu tentang edukasi di dunia ini. Contoh kayak menginfokan seberapa banyak populasi manusia di dunia ini. Contohnya gitu. Nah, oke. Sampai sini, kira-kira ada poin lain nggak yang diberikan oleh desain grafis yang tidak aku tulis di 3 tempat tadi? Ada nggak kira-kira? Ada tambahan nggak teman-teman? Ada? Oke, kosong ya. Sip. Kalau gitu, jika tidak ada, aku lanjut. Sekarang pukul sekarang pukul 8.41. Oke. Nah, ini yang tadi nih, teman-teman. Oh ya, aku juga mau infoin ke teman-teman, setiap akhir Zoom ini aku bakalan ngasih rekap materi hari ini, feedback, beserta materi yang hari ini aku ajar, dan juga video YouTube rekaman kita semua yang ada di sini. Ketika nanti ini, misalkan kita udah mulai kelas praktik atau gambar-gambar nih, cara-cara itunya, nanti teman-teman bisa ulang lagi videonya di link yang aku share juga di grup, gitu. Jadi jangan khawatir nih teman-teman kalau misalnya ada kendala jaringan, ada kendala laptopnya nge-lag, nggak bisa dibuka, itu teman-teman nanti bisa coba-coba lagi di rumah dan juga untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di platform Algonovanya itu menggunakan video atau materi yang aku share di grup itu. Jadi semua info-info yang telah aku share atau kita dapatkan di kelas hari ini itu bakalan muncul di WhatsApp grup gitu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada kendala atau apapun di luar kendali teman-teman, contohnya kayak misalnya Kak, game saya nggak bisa diganti nih brushnya. Kak, akun Algonovaku error atau misalnya akun Algonovaku nggak bisa dibuka. Ini gimana ya? Nah itu di luar pembelajaran. Nah ya teman-teman kasih tahu ke aku. Oke? Sip. Nah, ini yang tadi aku bilang. Masa depan desainer atau graphic designer itu sangatlah luas karena di era digital dari zaman Majapahit, Firaun ke belakang itu desain itu selalu kepake, ya kan? Kayak mulai arsitektur,
terus baju, kebudayaan, gaya seni mereka membuat baju perang, sampai akhirnya di masa sekarang kan era modern ya, itu kita lihat senjata-senjata perang modern kayak misalnya ada tank, ada pesawat terbang, terus rumah-rumah adat kan itu beda-beda ya. Nah, itu tuh adalah ulah dari para desainer di masa lampau dan dikembangkan oleh desainer di masa kini. Itu. Nah, terus teman-teman, di sini aku sebelum kita pukul 9 nanti kita istirahat sekitar 10 menit ya, atau nanti di pukul 8.50 kita istirahat dulu. Nah, aku mau infoin juga nih teman-teman sebelum kita lanjut ke aplikasi gamesnya. Di sini, di bagian kursus ya, sorry, aku refresh dulu. Nah, tadi kan teman-teman udah buka ya akun Algonovanya. Di akun Algonovanya itu, teman-teman kan pasti kebukanya itu home atau udah di kursus. Nah, teman-teman pergi ke kursus, terus untuk hari ini, semua tugasnya ada di sini. Untuk latihan, bahan kalian latihan di hari ini sampai pertemuan di Sabtu depan. Jadi di pengerjaannya itu dicicil. Nggak hari ini selesai pun nggak masalah, karena soalnya pun dikit kalau aku lihat di platform. Ya, terlalu banyak. Paling hanya tugas-tugas untuk praktik di studio. Gitu teman-teman. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari materi dan juga cara penggunaannya? Kalau masih belum paham, tanyakan. Soalnya aku khawatir nanti teman-teman terlewat nih cara penggunaan si akun Algonovanya dan juga cara penggunaan si materi yang nanti akan datang. Kira-kira ada nggak? Atau penjelasanku terlalu cepat? Bisa aku ulangi? Aman ya? Berarti sudah paham nih teman-teman cara penggunaan latihannya. Soalnya nanti teman-teman di Sabtu mendatang aku bisa tag atau misalnya track nih teman-teman. Kira-kira yang masih bolong-bolong tugasnya atau misalnya masih kosong gitu, nanti aku bisa cek di sini. Tuh, dari mulai akunnya bermasalah, terus kira-kira tugas apa nih yang belum bisa dikerjakan sama teman-teman, atau aduh kak ini sulit sekali gitu untuk ngerjainnya. Nah, itu boleh ditanyakan aja. Nanti dari aku bakalan mengarahkan gimana sih untuk menjawab soal yang ada di sini. Terus teman-teman aku infoin juga, kalau teman-teman menemukan case yang kayak gini nih, yang cuman dokumen, itu teman-teman klik aja, terus teman-teman langsung skip di selanjutnya. Nah, kalau ini belum hijau, itu teman-teman boleh diklik gambarnya supaya ininya nanti hijau. Kalau di sini aku udah hijau karena aku udah pernah. Nah, ini cara instalasinya. Yang tadi aku jelasinnya di awal, cara gimana sih install si game studionya. Nah, ini ada nih di versi ini atau di akun platform kalian. Kalau misalnya kalian lupa atau misalnya ngecek video YouTube atau record hari itu terlalu panjang, bisa dicek di sini. Terus kalau itu sudah selesai, tinggal di next. Ini baru panduan tugasnya. Kalau misalnya kalian nemu case kayak gini, kalian ngerjain soal nih, ya kan? Ngerjain soal, tapi ngambil fotonya dari mana? Padahal aku udah ngebuka-buka ini, kemungkinan ada salah satu form atau bagian yang terlewat. Jadi teman-teman harus hati-hati nih sebelum ngerjain soal-soalnya. Alangkah baiknya step by step yang ada di sini diikuti satu-satu gitu. Walaupun nanti ketemu soal yang paling susah banget nih di nomor 4 misalnya ya. Nomor 4 nih, teman-teman udah stuck nih, tapi teman-teman pengen lanjutin yang ini dulu. Ya udah, yang ini dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting yang di sini, yang di dalam platform itu udah centang hijau semua. Gitu. Nanti bakalan ada kok di sini nih tracknya. Teman-teman udah sampai level berapa? Nanti di sini ada checklist. Set. Nah, sampai situ ada pertanyaan nggak? Itu dulu kita belajar. Nggak ada. Nah, oke. Kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita bakalan lanjut si materinya nih. Di
di pukul 9. Kita bakalan masuk praktik, teman-teman. Praktiknya bentar kok. Nggak terlalu lama juga. Karena kita bakalan belajar dasar-dasar nih. Oke, Dan kita sampai jam berapa selesainya? istirahatnya sampai pukul 9. Aku kasih 12 menit bonus. Oke. Nah, teman-teman sambil istirahat, teman-teman boleh sambil ambil air minum. Karena aku tahu teman-teman mungkin ada yang haus atau misalnya teman-teman em, agak lapar, boleh sambil ngemil juga kalau di kelasku. Terus kalau teman-teman pengen ke kamar mandi atau ke WC, boleh juga dikabarkan. Nah, di sesi istirahat ini kita bakal ice breaking sebentar nih. Oke, aku sambil izin minum ya. Nah, kita istirahat dulu sebentar nih teman-teman. Nanti kita kembali lagi di pukul 9. Oke. Soalnya di Algonova kebetulan nih setiap kursus atau setiap pembelajaran kita itu dikasih waktu untuk istirahat. Nah, nanti mungkin di pertemuan 2 atau pertemuan 3 nanti kita main games. Gamesnya seru nih. Yeay. Nah, untuk hari ini istirahatnya yang santai-santai dulu. Kita sarapan, boleh sampai sarapan. Ngemil juga nggak apa-apa kalau di kelasku. Nggak dilarang sama aku. Soalnya aku tahu kalau misalnya perut lapar kurang fokus tuh. Terus juga aku mau ngasih tahu teman-teman nih perihal eh, kompetisi. Oh, nanti ketika pertemuan keempat nanti kita ada Discord, akun Discord. Ada yang pernah main Discord nggak di sini, teman-teman? Pernah, Karlin, main Discord. Bentar doang Tapi tahu platformnya tahu. kayak WhatsApp ya dia, kayak Iya WhatsApp kayak tapi WhatsApp buat chatan gitu. Tapi bisa nah, buat teman online, tinggal join ngasih voice. username gitu. Mantap. Oh ya, Karlin. Kamu udah tahu belum kalau misalnya di Agonova juga ada kursus Roblox Studio, game design? Tahu? Tahu? Pernah? Ikut? Ikut pernah. Ikut. Nah, kebetulan nih, aku juga sebagai game designer. Nah, Desain untuk atau coding? desain coding dong, game designer, Oh iya benar. desain dan coding. Nah, oh ya Karlin, kalau misalnya nanti Karlin nih ke depannya mau jadi game designer atau mau jadi desainer grafis, kebetulan aku juga udah cobain tuh berbagai itunya. Dan kebetulan aku juga sebagai game design di salah satu studio. Jadi lagi ngebuat game. Nah, Karlin, kalau misalnya Karlin selain Roblox Studio tahu Unity nggak? Apa? Unity Engine. Unity. Oh, Nah, game desain gitu juga ya? Unity Tahu tahu tapi dikit. dikit. Nah, Gak pernah itu mainin. ya mirip banget kayak Roblox. Kalau misalnya expand ya, cuman dia lebih manual. Kalau Roblox kan dia ada toolbox ya, Iya. enaknya. Jadi kita bisa ngambil template tuh. Tapi kalau di Unity itu serba manual dan kita bisa explore lebih jauh tuh, gitu teman. Jadi ini intermezzo dikit nih sambil istirahat. Aku mau ngasih tahu juga nih. Sebenarnya kalau misalnya di desain grafis tuh peluang bisnis atau masa depannya itu bukan terjamin lagi. Itu bisa teman-teman diriin secara indie atau individu independen. Teman-teman juga bisa ikut sama perusahaan-perusahaan gede dengan portofolio teman-teman. Contoh, aku harap setelah kalian menyelesaikan kursus di Algonova, kan portofolio kalian banyak tuh. Nah, itu bisa disimpan buat waktu yang nanti akan datang. Misalnya, portofolio desainku, dibandingkan sama portofolio desain yang mendatang kan nanti bakal ada dua tuh. Dulu aku pernah punya portofolio gambar-gambar tuh, gambar bentuk itu menurutku rusak banget. Tapi ketika di 2 tahun kemudian aku bandingin sama yang sekarang, udah agak lumayan lah untuk desain-desainnya. Dan juga aku bandingin sama game aku waktu semester 1 dengan game aku yang Project TA itu ada kerasanya. Gitu teman. Terus juga di desain, kalau misalnya teman-teman ini sering desain biasa nih ya, di kertas atau misalnya buku gitu di belakang buku kan biasanya teman-teman ada tuh kebiasaan aku juga kalau misalnya desain itu awalnya dari coret-coret kertas tapi di halaman paling belakang buku tuh aku coret-coret biasanya. Nah itu latar belakang aku kenapa suka sama desain gitu.
Oke, kita masih ada waktu 7 menit lagi. Boleh teman-teman relax dulu. Nanti kita bakalan masuk ke si game studionya. Cara pemakaian. Kita ada 6 menit lagi. Kita tunggu sebentar. Aku sambil cek. Oh ya, sambil aku istirahat ini, aku mau nanya-nanya dikit nih. Ada yang pernah pakai Game Studio nggak sebelumnya? Aplikasi game. Saya. Azam pernah? Mm-mm. Oh, Karlin juga. Gimana, gimana? Enak nggak untuk pemakainya Azam? Lumayan sih. Susah nggak kalau menurut Azam? Ada sedikit-dikit gitu. Mungkin cara manualnya ya agak sulit ya untuk di game. Mm-mm. Karena dia basicnya itu bitmap sama kayak Photoshop. Dan aku juga lihat kalau nanti nih setelah games itu ada materi Inkscape. Nanti kita bakal belajar vector art juga tuh. Hehehe, seru kayaknya ya Karlin. Nah, Oh, Kak, tahu? saya ini nggak pernah. Oh, Inkscape gak pernah. Oh, nanti pertemuan nih teman-teman ya. Aku ada bayangan nih buat materi-materi nanti ke depannya. Kita nanti belajarnya itu selain games, nanti aku bakalan nge-set juga nih cara pakai aplikasi lain selain games gitu. Di luar pembelajaran Algonova. Nanti kan ini Algonova, kita bakalan belajar dulu materi dikit-dikit. Setelah itu aku bakalan kenalin aplikasi profesionalnya dari si games yang berbayar itu. Namanya itu CSP dan juga Photoshop. Kalau misalnya teman-teman laptopnya itu atau misalnya komputernya ya udah terintegrasi dengan Adobe, bukan Adobe Filter ya, Adobe, Adobe. Yang Adobe ini kan aplikasi resmi ya yang biasa dipakai di dunia profesional kayak Illustrator, terus ada Photoshop yang buat desain-desain. Kalau misalnya gambar vektor itu Illustrator. Nah, Illustrator saingannya itu adalah Figma. Figma itu web. Nah, itu bisa dipakai di web tuh teman-teman. Dan itu bisa sharing ke tim kalau Figma. Dan itu bisa dipakai tuh sama tim UI UX. Contohnya aku share screen dikit nih tentang Figma ya. Aku ada share dikit nih tentang Figma. Dulu. Oh, yes. Ya, pakai ini. Aku pakai yang satunya lagi. Aku sebagai desainer paling sering nih pakai Figma. Terus coba-coba Illustrator nih teman-teman. Nih, belajar di luar. Share screen-nya nge-lag. Oke, stop satu dulu. Salah share screen. Salah tab, salah tab. Nah, nih aku sedikit sharing nih teman-teman. Ini hampir mirip kayak nanti Inkscape atau misalnya itu alternatif dari si ini. Enaknya itu kalau Figma untuk UI UX dia bisa nge-track gambar dan juga dia layarnya itu bisa terintegrasi dan kita tahu nama layarnya apa. Terus desain-desain yang biasa aku pakai itu banyak banget. Ya, contohnya aku bisa bikin roda seperti ini nih. Nanti lebih simpel kok kalau pakai Figma atau Inkscape dan juga kalau misalnya aplikasi di luar itu. Jadi kita belajarnya bakal pelan-pelan teman-teman sebelum lebih lanjut. Nih aku ada gambaran dikit nih. Sambil istirahat aku jujur materi. Kita ada yang namanya itu di Figma namanya vector A. Vector A itu pakai yang namanya vector A. Beda kan sama beras? Kalau Figma tuh bisa lebih cepat pencet CTRL terus tarik guys. Enaknya vektor art itu gitu. Garisnya itu beraturan. Itu kalau vektor art. Tapi nanti yang kita pelajarin itu gambar bitmap. Pakai yang namanya itu
Kalian bisa. Hikmah juga bisa. Kita bakal belajar tuh lebih expand ke depannya. Untuk sekarang kita belajar yang basic-basic dulu tentang si desain. Karena kan ada teman-teman yang baru nih terjun desain grafis, ada teman-teman yang udah lama atau veteran ya, veteran desain grafis kayak digital dan juga sudah yang juga di kertas. Oke, 1 menit lagi. Ada yang di kamar mandi nggak teman-teman? Yuk, on cam lagi. Raffi, Azam, Nara, dan Anindita. Yuk, on cam lagi. Kita sebentar mulai lagi. Ntar aku ganti cahaya dulu. Cahaya pur tuh. Ini sini gelap. Di sana hujan nggak teman-teman? Enggak ya? Dia aku hujan nih, mendung. Makanya gelap. Jadi aku harus pakai ini nih. Bagus. Enggak, Ya, Raffi? enggak. Oke, aman ya. Sip, kita Coba. balik lagi yuk ke pembelajaran. Oh ya, Nara, halo. Nara. Wah, Nara kayaknya ke kamar mandi deh. Kita lihat dulu. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut materinya. Nah, nih teman-teman. Kita mulai nih. Materi yang kita tunggu-tunggu. Game kan? Betul sekali. Kita bakal belajar games juga. Nah, sebelum ke games, ada baiknya dulu kita baca brief yang diminta nih di platform atau di presentasi. Apa yang bakalan kita buat hari ini? Yang bakalan kita buat hari ini ialah tentang gelap terang. Pertama, aku bakalan ngasih teori dulu tentang gelap terang. Ini aku ulangin ya buat teman-teman yang emang udah veteran atau misalnya sudah pernah dengar gitu tentang shadow, lightning, terus Ya, pencahayaan saya ya kan. Nah, ini aku ulangi nih sekarang. Sebelum kita buat tugas nyoba di game, kita belajar teorinya dulu dikit-dikit. Nah, pertama, kita harus kenal dulu tuh apa yang namanya warna monokrom. Dasar dulu, kita bahas ya dasar tentang warna monokrom. Oke, warna monokrom itu teridentifikasi dari warna hitam dan putih. Dan itu bukan gabungan, tapi bagian-bagian dari mereka. Contoh, kalau misalnya di lagu kan atau musik, itu ada yang namanya tangga nada, ya kan? Dari nada rendah sampai nada tinggi. Nah, kalau di desain, kita menyebutnya tangga warna atau tingkatan warna. Aku lupa tuh namanya apa. Tapi kalau di sini namanya lightning. Nah, pencahayaan atau si kita mengidentifikasi warna paling gampang ya. Aku mau kasih tahu teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman bingung banget ya nyari warna atau nyari ide desain itu kayak gimana ya? Nah, teman-teman boleh buka yang namanya ini website Pinterest. Nah, di website Pinterest ini menampilkan semua desain yang teman-teman butuhkan. Contoh, kita cek monokrom. Warna-warna monokrom. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini sebagai latihan kalian nih. Kalau misalnya mau gelap terang dulu. Fungsinya apa? Fungsinya itu biar teman-teman tahu objek atau si gambar yang kita buat ini. Kayak contoh, kalau gunung kan nggak mungkin flat ya. Pasti ada kayak sedikit shadow, dikit-dikit nih. Lightning. Supaya dia ada tampilannya, oh ini negeri di atas awan. Kalau misalnya aku arsir di bawahnya ini, kesannya itu ada pantulan cahaya gitu. Jadi, fungsinya si kita belajar monokrom atau gelap terang itu untuk patokan dasar kita dalam membuat desain sebelum ke warna aslinya. Nah, di sini kebetulan materi hari ini dan tugas yang ada di platform Algonova yang ini ya, yang ada di sini, itu berkaitan dengan si pewarnaan gelap terang. Contoh kita baca dulu. Pilih tingkatan dan kesulitan pemula profesional. Nah, teman-teman
abaikan yang pemula karena teman-teman aku tahu nih udah sebagai veteran nih, veteran perang dalam si desain ini. Contohnya yang profesional ini membuatnya di gambar kertas kosong. Nah, terus sebelum buat ini, teman-teman jangan lupa untuk unduh dulu. Oh, ada yang ada yang ngerjain kah? Oke, oke. Aku lanjut. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ini udah diunduh, coba aku unduh dulu deh. Bela, terus teman-teman unduh, set, tinggal ditunggu aja. Nah, kita udah punya ini. Terus, sebentar. Kita buka yang si Games. Yuk, dibuka dulu aplikasi Gamesnya. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kalau pertama kali buka Games, nah, tampilannya seperti ini nih. Kalau misalnya teman-teman aplikasi Games. Nah, teman-teman, kan kalau misalnya tampilan kayak gini, teman-teman itu nggak bisa, apa ya namanya? Nggak bisa untuk desain, karena belum ada yang namanya kanvasnya. Nah, gimana cara nampilin kanvasnya, teman-teman? Yang baru pertama kali install Game Studio, mungkin tidak asing, atau misalnya kalau di file-file biasa ya, kayak misalnya buka Word, Microsoft Word, Excel gitu kan, buat tugas sekolah, ini teman-teman bisa pergi ke tab bar atau ini nih, menu bar, file, terus new, set. Nah, habis itu kalau misalnya sudah seperti ini, nah enaknya game itu kita dikasih template teman-teman, kayak Canva, ada template kertasnya tuh. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa apa ya? Kan ntar pakai editor Wix enggak ya? Editor Wix. Azam, editor Wix apa tuh? Kira-kira boleh on mic apa tuh ya, editor Wix? Kayak editor yang bisa buat kayak animasi berjalan gitu. Gimana gitu? Maaf. Kayak animasinya bisa berjalan gitu. Soalnya saya pernah Oh, belajar gitu. oh, oke oke, aku tahu itu. Berarti editor wiki itu kayak contohnya bikin si objeknya itu gerak ya. Nah, nanti kita bakal belajar juga tuh. Tapi untuk sekarang kita belajar hal dasar dulu. Kayaknya itu tuh pak kalau misalnya bahasa di desain itu namanya puppet tool. Jadi kita kayak ngegerakin si objeknya biar dia itu gerak dan dipindahkan itu secara otomatis gitu loh. Nah, oke. Nanti kita juga bakal belajar kok kira-kira ya sekitaran periode group 3D deh. Kayaknya kita bakal belajar itu. Oke, sip. Nih aku lanjut yang ini dulu. Cara penggunaan si Game Studio. Teman-teman pilih kertasnya. Itu mau satu, A2, A3, atau A4. Bebas. Kalau sudah, nah teman-teman di sini bisa pilih. Mau itu portrait, posisinya tegak lurus, atau miring. Kalau ini miring, yang ini tegak. Jadi bebas. Kalau ini miring. Oke. Set. Nah, teman-teman. Terus aku mau drag and drop si gambar yang tadi. Plus ya, besar sekali. Sebentar. Sini aku select. File, terus aku open. Cari. Nah, teman-teman, kayak gini nih yang tadi aku bilang. Kalau misalnya di dalam Game Studio, kalau misalnya teman-teman ngerasa lag atau misalnya agak patah-patah si aplikasinya, nggak apa-apa. Dia itu emang lumayan sedikit berat ya. Kalau misalnya untuk compare sebuah gambar, karena
PPI atau misalnya garis ketebalan si ini ya, si gambar itu bakal di-convert juga sama si aplikasi GIMP ini, nggak di-resize, jadi ukuran sebenarnya. Oke, di sini ada pertanyaan nggak cara nambahin layer baru dan juga cara untuk menambahkan objek ke dalam si GIMP? Ada nggak? Kalau yang ada, boleh ditanyain. Jangan malu, karena di sini kita bakalan terus belajar di sini. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu, bingung nggak cara pakaian untuk buka file? Aman ya? Nah, oke, Karlin. Halo, ini Agus Rahman dengan siapa ya? Boleh di-rename, Kak? Aidan. Oh, Aidan. Halo, Aidan. Kerja ya? Ganti Oke. nama dulu bentar. Oke, boleh. Aidan. Oke, Aidan. Selamat datang ya di kursus Algonova di desain grafis. Oh iya, Ya. Aidan, eh, ada kendala nggak kalau misalnya di pukul 8? Kita mulainya startnya di pukul 8. Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kendala. Oke. Nanti Kendala lah, jam 9 bisanya, Bang. Oh, jam 9 ya? Ya, nanti ya udah ini terusin aja dulu deh. Oke. Aku lanjut dulu ya. Oke. Ini aku lanjut. Teman-teman, di sini kita disuruh bikin graf terang atau cara penggunaan si GIMP Studio-nya. Oke. Pertama, langkah yang paling pertama itu yang kita lakukan. Seperti yang ada di materi. Nanti materi aku share tetap di grup. Itu kita pakai yang namanya brush tool untuk desain-desain. Contoh. Nah, ini yang aku mau tekankan ke teman-teman. Sebelum teman-teman desain-desain di atas ini, atau misalnya teman-teman ini pengen bikin pola atau garis, jangan lupa untuk tambahkan layer baru. Pokoknya setiap kali mau desain, atau mau nambahin sesuatu objek, atau tipahan itu harus pakai layer baru. Kenapa pakai harus layer baru? Nih, aku contohkan. Cara nambahin layer baru itu, teman-teman pergi ke pojok kanan bawah. Nah, gitu. Set. Nah, namain layernya, misalnya, yes, color. Terus di oke. Pencet mana tadi, Kak? Pencet mana? Pencet mana? Oke, aku ulangin ya. Hapus dulu yang ini. Nah, oke. Tentu perhatikan di sini. Teman-teman ketika ingin desain, jangan lupa tambahkan layer baru. Cara nambahin layer baru, itu teman-teman pergi, lihat kursorku. Pergi ke pojok kanan bawah. Set, sampai ketemu yang ini. Klik new layer. Ada paling pojok sini. Klik, set. Nah, dia nanti tampilnya seperti ini. Nah, layernya jangan lupa diganti nama. Misal aku base color. Terus di oke. Nah, kalau teman-teman udah di base color, jangan lupa nih di select si base colornya. Jangan sampai teman-teman sudah nambahin layer baru, tapi teman-teman desainnya di belakang sini, di bold page-nya atau di si gambar portrait. Soalnya, ini aku kasih lihat. Soalnya kalau misalnya teman-teman nggak di bagian atas ini, ketika kalian nyoba pakai brush tool, misal di sini. Nih aku coba cara-cara coba. Nah, terus kan teman-teman pengen hapus nih. Ini kayaknya peraturan. Terus teman-teman pengen hapus. Hapus lagi. Nah, tuh. Jadi si gambarnya ikut kehapus. Jadi gambarnya ikut hapus, bukan si garisnya, si teman-teman. Itu fungsinya si color atau layer baru. Nah, terus sebentar deh. Ini kayaknya agak berat. Aku mau ganti aja deh. Ya makanya lihat dulu ini kalau masih lama ya kalau udah bentar lagi ya. Kakaknya diganti jadwalnya. Oke, teman-teman.
Kalau misalnya teman-teman objeknya seperti tadi, kayak misalnya di sini size-nya kecil, jadi teman-teman bisa nge-resize si ininya, objeknya. Dia itu atau si James itu nggak kayak ini, nggak kayak Photoshop atau Illustrator. Dia itu serba manual. Kita harus pergi ke yang namanya ini, Scale Tool. Jadi teman-teman ingat cari yang namanya Scale Tool, atau teman-teman bisa pakai Shift S, klik Shift S, ya kan? Shift S. Nah, teman-teman terus tarik gambarnya. Ini untuk nge-scale si gambar. Oke, teman-teman? Bisa diikuti atau ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti aku bakal pelan-pelan. Ini untuk nge-scale si gambar. Habis itu scale. Set. Ditunggu. Nah, dia udah selesai tuh di scale. Hitmapnya terlalu besar nih. Terus ini kita bisa crop juga untuk bolanya. Aku mau, ups, salah. Besarkan, di crop. Biar kita ambil selektif bolanya aja. Ini untuk teman-teman yang masih kagok atau misalnya masih agak sulit nih ngegambarnya tanpa ada contoh di sininya. Kalau misalnya udah enter. Ups. Hapus semuanya. Nah, itu untuk kontrol. Nah, sekarang untuk desain, ingat jangan lupa untuk new layer, terus tambah base color, baru teman-teman desain. Pakai brush tool aja. Nah, di brush tool ini aku ngasih teori dulu nih teman-teman sebelum kalian desain-desain. Si brushnya ini bisa dikecilkan dan bisa dibesarkan. Terus teman-teman juga bisa recolor di sini. Diklik yang bagian ini, terus ambil color yang kalian suka. Contoh kita pakai monokrom ya, berarti warna hitam dulu. Oke, nanti diubah. Size-nya itu bisa di-adjust. Ini besar, terus ini kecil. Itu dicoba-coba. Coba-coba. Nah, kalau gini kan layarnya nggak ketutup, layarnya ketutup, sorry. Teman-teman, untuk cara si layarnya ini biar agak transparan, itu teman-teman bisa ke bagian mode, opacity-nya turun. Nah, jadi teman-teman bisa tahu tuh mana yang keluar dikit. Itu baru dihapus. Tipis-tipis. Nah, ini coba ya. Untuk dasar-dasarnya dulu nih, cara penggunaan si toolsnya. Nanti Ya, teman-teman boleh. Kak. Ya, Eh, silakan. tiba-tiba tadi gambar saya hilang nih, nggak tahu kenapa tadi. Oh, boleh di share screen. Coba, aku cek. Well, iya gitu sih. Nah, Mau. coba share screen, Raffi. Aku cek kendalanya apa. Ya tadi saya Nah, gambar. Gimana sih tadi cara tambahin gambar lagi? Nggak apa-apa. Gimana tadi? Ya soalnya saya baru pertama kali, Kak. Mohon maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Sebentar ya. Oke. Raffi. Oh, Gimana? Raffi. Backgroundnya ini kehapus ya? Coba di zoom up. Gimana sih cara zoom out? Zoom out itu klik CTRL di keyboard, Oke, terus CTRL. scroll ke belakang mouse-nya. Nah, itu zoom out. Zoom out, zoom in. Zoom in, scroll ke depan. Nah, terus ini layar kamu terhapus. Coba kamu buat di situ backgroundnya dulu. Coret-coret putih. Itu dirubah warna dulu brushnya. Enggak, di bagian benar yang background. Klik dulu layar backgroundnya. Set. Nah, terus yang brushnya, klik brush. Lihat huruf A, atasnya tuh. Nah, diklik. Nah, habis itu ganti warna.
Ganti eh ganti warnanya gimana ya? Ganti warnanya di yang ini. Aku tandain ya. Ih, ada nggak coret-coretnya? Oh iya, Nah, itu untuk ganti warna. Coba ganti warna. putih ya. Itu. Ditarik ke atas. Eh ini kok masih belum bisa ya? Bisa. Coba itu base color kamu ditutup. Ah, Iya, base colornya tutup. dihapus. Oh, ini hapus aja nih. Iya, base colornya coba di delete layer. Loh, Wait, itu udah kegambar. look, Dihapus. Ya kan? wait. Ah, opacity-nya naikkan. Nah, opacity-nya. Betul. Ya, Nah, dah itu udah ada background-nya. Itu tadi oke. ketutup opacity-nya. Ya, Dihapus saja. Oke, ada lagi nggak kendalanya yang lain? enggak. Nara, Aman ya? Coba Oke. Aku maaf belum Kak, soalnya baru pertama kali belum pakai bisa Iya, nggak Zoom. apa-apa, mau nggak apa-apa. share screen. Boleh, boleh, Narayu. Oh ya, nggak apa-apa. Raffi, karena pertama kali. Nah, inilah kenapa fungsinya kita belajar dasar dulu. Pelan-pelan, nggak langsung set desain gitu. Jadi pelan-pelan. Pilih yang mana? Sebentar ya. Coba. Oh, ini kamu udah bikin null layer belum, Narayu? Belum. Belum. Oke, kita buat file baru aja deh. Coba Nara ke file, di toolbar atas, samping edit, atas paling atas. Nah. Terus, nah file, klik. Nah, terus new yang atas paling atas tadi. Nah, new diklik. Nah, pilih template-nya itu bebas A4 deh, nggak apa-apa. Ke template, klik yang template, nah, yang paling atas. Ah, itu ada tanda panah kan di paling kanannya itu. Nah, pilih A4 coba, diklik. Nah, terus oke. Set. Uh, jadi gelap ya background-nya. Coba sebentar. Coba lakukan hal yang sama, file new lagi, file new, uh-uh, terus A4 diklik. Nah, jangan di oke, jangan di oke. Sebentar, wait ya, aku cek dulu. Wait, aku tahu. Cancel dulu, klik cancel. Set. Terus kamu ke bagian color, klik yang warna hitam yang di belakangnya, yang belakang. Nah, diklik, set. Coba ganti jadi putih. Tarik aja. Nah, ya, coba apa yang terjadi? Oh, belum terjadi apa? Oke, oke. Oh, itu kamu habis itu manual. Coba kamu coret di background. Coba garis, garis. Oh, ini kendala ini nih. Ini yang aku tadi bilang. Sebentar ya, aku cek dulu kendalanya.
Kita cek-cek dulu kendalanya. Ini ada yang bermasalah. Oke, wait ya. Backgroundnya kenapa warna hitam dan bukan putih? Coba hmm, Nara ke bagian tool kiri, gue pengen itu. Nih, aku sambil share screen ya, Nara. Bisa nggak lihat share screen tuh? Ada nggak? Ada? Nara, halo, tes? Iya, Pak. Iya. Ada. Oke. Nih, aku cek share screen tuh, Nara. Nah, di sini itu sebenarnya ada yang namanya ngerubah warna background atau scene. Cara mengubah warnanya itu bisa langsung seperti aja pakai air. Background color fill. Nah, misal aku ganti warnanya itu bebas deh warna merah. Coba kita cek. Oke. Nah, bisa nggak? Kayak gitu. Bisa. Caranya ke fill. Ke fill. Stop share screen. Stop share screen. Coba share screen lagi dong, Nara. Yang ditutup. Nah, Belum. Nara klik. Kalau misalkan masih belum selesai ya udah nggak apa-apa, aku tinggal aja di rumah. Nah, coba Kalau misalkan aku belum selesai coding ya udah tinggal aja. kamu ke bagian pen bucket yang ember cat. Ember cat yang sebelah brush itu. Aku tandai ya. Ini bagian ember. Ini ada nggak coret-coretnya? Tuh. Nah, diklik. Nah, terus itu ini diluasin dong layar ini kamu. Tahu nggak cara ngeluasin layarnya? Cara ngeluasin layar tuh arahkan kursor kamu ke bagian sini sampai kursornya berubah kayak panah. Terus tarik ke kanan. Wits. Iya kayak tadi, terus tarik ke kanan. Nah, kegedean, pelan-pelan. Nah, segini aja. Yang enak dipandang. Nah, segitu boleh. Terus klik yang background color fill. Ada nggak? BG color fill. Bacaan BG color fill. Dicentang. Bawahnya BG. Nah, iya itu. Background color fill. Nah, kalau udah diselect, coba arahin kursor kamu ke tengah itu. Ke yang warna hitam tadi. Ke tengah yang layarnya. Coba. Klik. Wah, ngelek. Tunggu. Ditunggu. Loh. Nah, sudah berubah backgroundnya. Gimana? Gimana? Nah, terus, sebentar. Sebentar. Aku ngasih tahu lagi nih. Nara, jangan lupa ganti lagi yang BG color fill-nya ke FG color fill. Kembali yang ke kiri. Yang ini loh. Nah, diklik lagi yang itu. Gini, aku jelaskan ya, Nara. Jadi, bedanya FG color fill dengan background color fill, kalau FG itu untuk warna di depannya, kalau BG color fill itu untuk latar belakangnya. Nah, contoh background, kalau background pakai yang itu. Nanti disiram aja pakai pen bucket biar cepat. Kalau yang FG color fill itu nanti pengaruhnya ke pen brush. Nanti ketika kamu desain coret-coret itu si pen brushnya apa ya namanya? Gak bisa gitu. Gak keluar warnanya karena ketentuan background modenya. Seperti itu Nara. Bisa dimengerti? Ada yang ditanya nggak? Nara? Iya, Nggak? Aman ya? Oke. aman. Sip. Boleh stop share screen. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang kesulitan nggak? Aman? Oke. Nah,
Waduh, kayaknya kita bakalan penutupan juga nih. Sebentar ya, aku sambil balas juga. Sebentar ya. Oke, oke. Oke, kita mau penutupan nih, teman-teman. Karena udah 9.30. Nah, sebelum penutupan nih, boleh on cam dulu, Anindita, Raffiandra. Raffi, halo. Nah, sebelum penutupan nih, kita iteration dulu nih. Dari semua pembelajaran yang telah kita laksanakan nih hari ini, ya kan? Dari mulai kita kenalan desain, terus cara penggunaan game, sama cara penggunaan ini ya, brush gitu-gitu. Kira-kira dari materi yang tadi, ada nggak kesulitan? Eh, nggak Apa ada tuh, sih. Raffi? Ya, ya Hah? enggak sih. Tapi saya tadi lupa bagaimana cara nambahin gambar. Nambahin gambar. Ya, Caranya gampang. Raffi ya, itu klik file manager. Contoh ya, contoh. Aku share screen aja deh, biar mudah ya. lagi. Terakhir untuk khusus teman-teman. Khusus teman-teman. Nah, ini. Share screenku ada. Ada. Nah, kalau misalnya itu kan file download ya. Ya. Nah, di file download kan itu masuk ke file manager. Ini namanya file manager. Kan, sebentar aku tutupin. Itu teman-teman klik yang ini. Nah, Ya. filenya. Terus Ctrl C atau Ctrl paste, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. Nah, ini udah di copy, terus balik ke games. Nah, di sini tinggal paste. Set. Sebentar. Wah, error. Wait, error. Ada error. Nggak error, bukan desainer namanya. Pasti ada error. Santai. Kita kliknya yang baru. Waduh, tuh, merah. Aku ganti dulu modulnya. Tadi, ya, tadi macet mana tadi? Tadi pencet mana ke ini? Oh iya, lupa. Nah, caranya itu ke file manager, diklik, cek, terus pergi ke aplikasi games, nah, lalu kamu ctrl V. Baru, nggak nongol nih. Coba kalau aku drag and drop. Nah, ini ada. Kayak gitu aja, Raffi, caranya. Mhm. Nah, itu ada. Muncul. Oke. Caranya kayak tadi ya. Ini diklik, klik tahan ya, jangan sekali, klik tahan. Tuh, sampai dapat kayak gini. Terus ke sini, arahin gitu. Set, lepas. Oke. Keep. Ini komentar. Oke, karena kita sudah di penghujung materi, kita bakal lanjut juga di minggu depan ya teman-teman. Gak apa-apa. Yuk, on cam dulu, absen penutupan. On cam, kita mau itu. Gaya yang bagus teman-teman. Ayo, aku bakal screenshot nih. 1, 2, 3. Oke, mantap teman-teman. Sip. Thank you buat teman-teman semua. Semoga materi hari ini bermanfaat. Dan juga ke depannya kalau teman-teman ada kesulitan di luar jam pelajaran ketika ngisi soal yang ada di platform, ditanyakan aja ya teman-teman. Sip. Oke.
Oke, thank you buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat beristirahat semua.